Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Ketemu lagi barengan gue Andri Turis, the power of Cocosal, yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Sambil mereaksi, sambil belajar juga tentang yang namanya sejarah. Oke, untuk kesempatan kali ini seperti biasa gue bakal belajar kembali ya, sambil mereaction juga. Ini tentang kisah Meriam Lada Si Cupak ya, Meriam Lada Si Cupak. Mungkin buat kamu semua yang baru mendengar, rasa aneh dan asing ya, sama gue juga nih ya. Karena Meriam Lada Si Cupak ini ya pemberian dari Turki Ottoman, yaitu pada abad ke-16 ya. Karena Kesultanan Aceh dan Turki Ottoman ini telah menjalin hubungan diplomatik yang sangat harmonis ya. Bahkan hubungan tersebut dipertegas dengan dibuatnya koin ya, koin emas yang bertuliskan nama sultan dari Aceh dan sultan dari Turki Ottoman. Tapi penasaran kan bagaimana ini kisah Meriam Lada Si Cupak, pemberian dari Turki Ottoman kepada Aceh? Penasaran kan? Yuk kita reaksi bareng-bareng aja. Kita mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Jangan ini lupa merupakan ya, support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Masya Allah. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Kisah Meriam Lada Si Cupak. Nah, siap Meriam Hubungan Lada antara Aceh dan Turki Ottoman. Sejak abad ke-16, Kesultanan Aceh dan Ottoman telah menjalin sebuah hubungan diplomatik yang cukup harmonis. Masya Allah. Bahkan, hubungan tersebut dipertegas dengan dibuatnya mata uang berupa koin emas bertuliskan nama Sultan Aceh dan Sultan Ottoman yang berdampingan. Hubungan diplomatik tersebut terbina antara lain sebagai bentuk kerjasama menghadapi Portugis yang kian getol dalam memperluas pengaruh di Selat Malaka sejak tahun 1511, baik dalam politik maupun ekonomi. Masya Allah. Kesultanan Aceh saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Kahar yang merupakan Sultan Aceh ketiga yang berasal dari dinasti Mekuta Alam. Pendiri kerajaan. Wow. Sultan Al-Kahar dari dinasti ketiga, ini sultan ketiga ya. Sultan Al-Kahar, dinasti Mekuta Alam ya. Dan ini memang memang sudah jelas banget ya. Waktu gue pernah reaction juga hubungan antara Aceh dan Turki Utsmani atau Turki Ottoman gitu. Diceritakan memang di situ, atau dikisahkan di situ memang Turki itu memberikan bantuan berupa Meriam Lada Si Cupak, ya kan? Dan terus juga sambil mempertegas banget gitu, membuat mata uang. Dan ternyata memang sejak zaman dahulu tuh Aceh itu memiliki mata uang sendiri gitu. Zaman dahulu ya, Indonesia sih belum ada gitu kan. Zaman dahulu ya, bentuk koin emas itu, bentuk koin emas yang ada nama Sultan Aceh dan Sultan dari Turki Ottoman secara berdampingan. Masya Allah, ini luar biasa ini. Kerajaan Aceh. Beliau berkuasa antara tahun 1537 sampai dengan 1571. Masya Allah. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi sebuah kekuatan politik dan ekonomi yang paling dominan di wilayah Sumatera dan Semenanjung Melaka. George Carlos Casella dalam tulisan The Ottoman Act of Exploration menuliskan bahwa setelah Kesultanan Ottoman tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya, ia menjadi tumpuan harapan bagi kerajaan-kerajaan Islam di timur. Masya Allah. Yang baru berkembang. Utusan dari Aceh untuk pertama kalinya datang mengunjungi Istanbul sekitar tahun 1562. Tujuan mereka adalah meminta bantuan senjata berupa meriam. Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu, Sultan Sulaiman I, merasa terkesan dan bersedia mengirimkan bantuan meriam lengkap dengan teknisi dan seorang diplomat yang bernama Lufti Bey. Kedatangan Lufti, Masya Allah,
Masya Allah. Begitu begitu apa ya? Begitu apa sih namanya? Begitu bahagianya ketika Sultan Selim I kedatangan utusan atau perwakilan dari Aceh yang meminta bantuan. Masya Allah. Seorang Sultan Turki ini, langsung Sultan Turki. Karena kenapa? Gue di sini sampai mendengarkan dan sampai berimajinasi juga gitu. Mendengarkan, berimajinasi, dan kalau misalkan memang ada part-part yang sangat penting, gue catat gitu. Masya Allah, Masya Allah. TB di Aceh ternyata menjadi satu hal yang cukup penting. Karena berdasarkan laporan itu, para pemangku jabatan di Kesultanan Ottoman menjadi paham akan posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan dan juga garis terdepan umat Islam dalam menghadapi Kristen Portugis di Nusantara. Sementara dari pihak Aceh sendiri sangat antusias berada di bawah Ottoman. Masya Allah. Sultan Aceh, Sultan Al-Kahar menitipkan surat diplomatik untuk Sultan Sulaiman I melalui Lutfi Bey. Surat tersebut berisi pernyataan Sultan Al-Kahar yang tak lagi ingin sekedar meminta bantuan senjata pada Sultan Sulaiman I, dan tidak pula ingin menjalin hubungan politik antar dua kerajaan yang berdiri sama sejajar. Masya Allah, sama sejajar. Sultan Al-Kahar ingin agar dirinya dan negerinya bisa berada diperintah secara langsung oleh Sultan Sulaiman I sebagai pengganti bantuan Ottoman dalam menghadapi Portugis. Bentar. Nih. Sultan Al-Kahar ingin agar dirinya dan negerinya bisa berada diperintah secara langsung oleh Sultan Sulaiman I sebagai pengganti bantuan Ottoman dalam menghadapi Portugis. Hal senada juga bisa diungkapkan oleh Dr. Mehmet Ozai, penulis Kesultanan Aceh dan Turki antara fakta dan legenda. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Sultan ketiga dari Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah Al-Kahar, telah melakukan tindakan monumental dengan mengirimkan utusan untuk menemui Sultan Sulaiman I. Masya Allah. Utusan tersebut diantaranya bernama Umar dan Hussein, yang dikirim oleh Sultan Aceh untuk menemui pejabat Kesultanan Ottoman pada tanggal 7 Januari 1565 dengan membawa sejumlah komoditas berharga ke Konstantinopel. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Lada Secupa. Pada saat utusan Aceh itu tiba, Sultan Sulaiman sedang meminta pasukan dalam peperangan melawan Hungaria di Switgate War, Eropa Timur. Menanti sampai peperangan berakhir serta mangkatnya Sultan Sulaiman I membuat utusan Aceh ini menghabiskan waktu lebih lama di Konstantinopel, atau sekarang disebut Istanbul. Dengan usaha sendiri, mereka menyewa tempat dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi diri mereka dengan menjual semua komoditas lada yang mereka bawa dari Aceh, termasuk juga bagian yang sebenarnya telah mereka niatkan untuk dihadiahkan ke Sultan. Setelah Selim II, putra Sultan Sulaiman I selesai dilantik, barulah utusan Aceh mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke istana, yaitu 2 tahun setelah kedatangan mereka di Turki. Namun, hadiah yang tersisa hanyalah secupa atau segenggam. Masya Allah. Ternyata di sini ya, intisari kenapa meriam lada itu disebut meriam si cupak. Ketika perwakilan Aceh itu datang ke Turki ingin bertemu dengan Sultan Sulaiman ya, Sulaiman I, dan ternyata memang ada kendala, dan singkat ceritanya utusan dari Aceh itu membawa hadiah ya lada, taruhlah lada untuk Sultan, dan akhirnya memang tidak bisa bertemu secara langsung dan harus bertahan di sana selama 2 tahun. Selama 2 tahun untuk menghidupi kebutuhan kebutuhan hari-harinya utusan Aceh yang di Turki itu. Akhirnya mereka menjual lada. Dan setelah 2 tahun kemudian barulah utusan Aceh itu bisa ke istana dan hanya memiliki atau menyisakan lada secupak. Secupak itu kan segenggam. Masya Allah. Masya Allah.
dan hanya itulah yang mereka dapat tawarkan sebagai hadiah untuk sang sultan yang baru saja naik. Masya Allah. Dalam pertempuran resmi, Sultan Selim II memutuskan untuk mengupayakan bantuan militer ke Aceh, yang diantaranya adalah sebuah meriam yang secara simbolis diberi nama Lada Sicupak atau meriam yang ditukar dengan segenggam lada. Masya Allah, disinilah ya, disinilah. Ini apa namanya? Seorang sultan loh, seorang sultan. Ya karena memang hubungan antara Aceh, hubungan Aceh dan Turki ini memiliki hubungan sangat erat banget gitu, walaupun diberikan hadiah segenggam, secupak ya, segenggam lada kepada Sultan Selim II. Tetapi dihadiahkan ini meriam. Makanya disinilah kenapa disebut atau dinamakan meriam lada Sicupak. Ini, Masya Allah, masih diterima gitu. Masih diterima dengan hadiah segenggam lada. Masya Allah. Istimewanya, Sultan Ottoman saat itu tidak meminta Aceh supaya mengirim upeti tahunan sebagaimana tradisi kesultanan kepada masing-masing negara pengikut pada masa itu. Bantuan ini bukan semacam belas kasihan yang diberikan oleh Ottoman di Istanbul, melainkan sebuah pertimbangan politik yang secara khusus sebagai bentuk hibah politik dalam Kesultanan Aceh untuk menyempurnakan kedaulatannya. Begitu perhatiannya gitu ya. Kalau zaman sekarang begitu perhatiannya Sultan Selim II ini kepada Aceh. Aceh nggak usah bayar upeti seperti tradisi-tradisi kesultanan yang lainnya, karena ini bentuk rasa hormat, hubungan diplomatik yang sangat luar biasa. Karena niatannya Aceh ini adalah untuk menyempurnakan kedaulatannya, mempertahankan, ya salah satunya mempertahankan agama siapa? Agama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Memerangi Portugis, memerangi penjajah, ya Portugis dan lain sebagainya. Masya Allah. Meskipun kedatangan utusan dari Aceh ini hanya membawa sedikit lada saja, namun mereka mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu. Selim II yang kemudian memberi perintah kepada angkatan lautnya untuk mengirimkan 15 armada kapal layar ke Aceh yang bermuatan prajurit, penasihat militer, teknisi meriam, juga ahli-ahli pertukangan seperti penambang, pandai besi, dan pandai emas. Masya Allah. Namun sayang, armada yang seharusnya tiba di Aceh pada tahun 1568 harus dengan terpaksa mengalihkan tujuannya perjalanannya ke Yaman, Arab Selatan, guna memadamkan sebuah pemberontakan. Sementara yang tetap berlayar menuju Aceh hanyalah 2 buah kapal yang membawa sekelompok pedagang dan para teknisi meriam. Masya Allah. Yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memuluskan rencana Sultan Akahar menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1570. Walaupun kemudian rombongan dari Turki itu tidak sepenuhnya berperang secara langsung melawan Portugis seperti yang dibutuhkan Aceh, namun mereka juga yang membuat pendidikan militer dan melatih rakyat Aceh serta pasukan yang dapat menguasai taktik dan strategi peperangan yang handal. Masya Allah. Turki mengirimkan 15 kapal untuk ke Aceh, tetapi yang datang ke Aceh itu hanya 2 kapal, ya kan? 13 kapal lagi itu harus mengalihkan perjalanannya itu ke Yaman Selatan untuk membantu peperangan juga di sana. Tetapi dengan 2 kapal ini yang berisi teknisi, ahli strategi dan lain sebagainya ini yang ke Aceh ini, dia justru malah membangun pendidikan militer. Masya Allah. Ya sebenarnya keinginan Sultan Al-Kahar ini adalah datang semua gitu kan untuk membantu, tetapi di luar ekspektasi ternyata ya. Hanya 2 kapal yang datang. Tetapi di situ tidak tidak mematahkan semangat juga, dan akhirnya Turki sekali lagi justru malah membuat
pendidikan militer. Dan yang justru malah sampai sekarang itu ini yang terkenal itu adalah Aceh adalah tanah para pejuang ya. Ya karena hubungan diplomatik sama dengan Turki itu ya sangat luar biasa pada zaman lampau. Ya mungkin sampai sekarang juga sangat luar biasa. Masya Allah. Ini sejarah ini. Masya Allah. Bahkan mereka ini juga mengajarkan rakyat Aceh untuk membuat sendiri senjata meriam dan membuat kapal yang bisa menampung meriam di dalam. Masya Allah. Sekarang banyak meriam-meriam Aceh yang diambil oleh Belanda sekitar tahun 1870-an saat Perang Aceh. Dan kini, sekitar 11 pucuk meriam Aceh disimpan di Museum Bronsbeek. Sisanya di sini di Aceh ini hanya tinggal 11 pucuk ya. Pucuk meriam di Museum Bronsbeek. Dan sisanya itu diambil oleh Belanda. Diambil, dicuri. Masya Allah. Pengen juga. Arnhem, negeri Belanda. Sudah masanya bagi pemerintah Aceh dan Indonesia untuk membawa pulang sekalian harta warisan seperti manuskrip, artefak, dan sekalian benda bersejarah milik Aceh yang kini berada di luar negeri. Benar. Ini sudah saatnya nih, ya, untuk pemerintah Indonesia mengambil kembali barang-barang milik bangsa Aceh yang berada di luar negeri, seperti manuskrip yang tadi dijelaskan, artefak, meriam lada si Cupak, ambil. Harusnya kita ambil. Karena kenapa? Ini itu adalah ya bisa dikatakan barang-barang dari zaman dahulu itu. Yang punya siapa? Bangsa Aceh. Ambil, ya. Gue doain, ambil. Masya Allah. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Sama-sama. Jangan lupa untuk share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Aduh. Jadi kisah meriam lada si Cupak ya seperti itu. Makanya sempat bingung juga sih. Kok kenapa namanya meriam lada si Cupak? Ternyata Cupak itu segenggam. Ya, segenggam. Dan apa namanya? Segenggam lada yang diberikan kepada Sultan. Oh iya, mungkin awalnya utusan Aceh itu datang ke Turki bukannya hanya membawa segenggam, tetapi mungkin bawa ribuan genggam. Berhubung tertahan selama 2 tahun di Turki. Jadi utusan Aceh itu apa namanya mempertahankan diri untuk kebutuhan sehari-harinya, ini menjual lada selama 2 tahun. Setelah bisa ke istana Turki, yang tersisa hanyalah secupak. Secupak itu segenggam, Masya Allah. Tetapi di sisi lain Sultan Selim II ini nggak marah, nggak kecewa dan tidak menolaknya. Justru malah senang gitu. Diambil lada secupak tersebut dan akhirnya diberikan meriam. Dan ini hadiah meriam lada si Cupak ini bukannya belas kasihan antara Turki ke Aceh, bukan. Dan ini dikarenakan hubungan diplomatik yang sangat luar biasa banget ini. Dan untuk Aceh sendiri pun tidak dikenakan upeti tahunan seperti tradisi-tradisi kesultanan yang lainnya. Yang harus bayar pajak gitu, enggak. Masya Allah. Dan sayang sekali memang ya. Tadi nanti bakal gue lihat lagi dan gue bakal cari artikel lagi nih, total meriam lada si Cupaknya itu ada berapa gitu yang dikirimkan gitu kan.
yang dikirim langsung dari Turki ke Aceh, ada berapa gitu kan. Dan apa namanya, ahli-ahli strategi, ahli-ahli militer, ahli-ahli teknisi meriam juga kan melatih orang-orang Aceh dan untuk membuat meriam lada tersebut gitu kan. Ada berapa totalnya gitu kan. Soalnya kenapa? Tersisa yang ada di Museum Brownback ini hanya 11. Museum Brownback mungkin di Aceh ya. Dan sisanya lagi itu entah ada berapa diambil oleh Belanda dan sekarang konon katanya itu ada di Museum Belanda ya. Dan ini benar banget tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Aceh Clip adminnya atau narasinya. Inilah saatnya untuk pemerintahan Indonesia untuk mengambil kembali barang-barang yang telah diambil oleh negara lain ya, seperti meriam lada Sicupak, artefak dan manuskrip dan lain sebagainya. Ini karena itu aset kita gitu, aset bangsa Aceh gitu. Masya Allah. Dan mungkin meriam lada Sicupak itu ketika diambil oleh Belanda ya Indonesia ya belum ada. Kalau menurut gue sih, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi ini sangat luar biasa banget ini sangat luar biasa banget, ini penting banget nih. Sejarah yang seperti ini yang harus kita kembangkan ya. Kita harus kembangkan. Di sini sekali lagi gue mereaction sambil belajar ya, bukanlah sok tahu atau seperti apa. Karena gue mereaction dan sambil belajar berarti artinya gue nggak tahu itu kan. Jadi akhirnya gue reaction. Oke, yang pasti buat kamu semua makasih banget udah ikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Sekali lagi buat kamu yang baru aja bergabung di channelku, jangan lupa langsung di subscribe, di like, di komen, dan di share. Nah, oke, gue Andri Turis udah pamit dari rumah kalian semua. Amigos para assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you. Bye.